Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 dengan nama Nurhalik Jamil dengan anggota Ihsan Akbar Nur dengan Umi Atiyah. Ingin mempresentasikan salah satu materi dari tugas kami, yaitu sistem terdistribusi dengan judul security. Baiklah. Nah, sebelum kita membahas tentang security, pertama kita membahas dulu mengenai pengantarnya. Pengantar. Kebutuhan untuk melindungi kesatuan dan rahasia informasi dan sumber lain yang dimiliki oleh individu ataupun organisasi dapat meliputi keamanan fisik maupun data digital. Nah, kebutuhan ini muncul karena sumber tersebut digunakan secara bersama-sama. Jadi, informasi dan sumber lain yang dimiliki individu atau organisasi dapat diamankan dari segi fisik maupun data digital. Dan kebutuhan ini muncul karena sumbernya digunakan secara bersama-sama. Nah, perkembangan kebutuhan keamanan dapat dilihat sendiri tabel di bawah ini, yaitu pada platform pada tahun 1965 sampai 1975 platformnya itu multi-user time sharing komputer dan shared resource-nya adalah memori dan file. Pada security requirement yaitu user identification dan authentication, dan security management environment yaitu single authority, single authentication, dan database, sampai pada current dan selanjutnya. Nah, pada ancaman dan serangan, tujuan utama dari sebuah keamanan yaitu untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk user yang memiliki hak akses. Nah, tujuan utama ini yaitu tujuan dari sebuah keamanan yaitu dia membatasi akses informasi-informasi yang masuk dan sumbernya hanya digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses pada suatu web tersebut. Jadi, dan kedua, ancaman keamanan. Ancaman keamanan ini terbagi atas leakage, tampering, dan vandalisme. Leakage yaitu pengambilan informasi oleh user yang tidak memiliki hak akses. Jadi, adapun ancaman keamanannya yaitu leakage, di mana leakage ini dia mengambil informasi dari user, informasi yang digunakan oleh user yang tidak memiliki hak akses. Kemudian tampering itu pengubahan informasi secara ilegal. Jadi dia jadi proses mengubahnya informasi dengan cara ilegal ini disebut dengan tampering. Dan kemudian vandalisme yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Jadi jika sistem tertentu mengalami gangguan, maka jenis ancaman keamanan ini disebut dengan vandalisme. Dapat dilihat sendiri. Kemudian serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan keseluruhan komunikasi. Jadi serangan pada sistem terdistribusi ini bergantung pada bagaimana dia mengakses keseluruhan komunikasi yang ada, atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Jadi dia membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Nah, jenis serangan ini terbagi atas dua, yaitu serangan pasif dan serangan aktif. Di mana serangan pasif ini dia hanya mengamati komunikasi atau data. Jadi serangan yang hanya mengamati komunikasi atau data itu disebut dengan serangan pasif. Sedangkan serangan aktif yaitu dia memodifikasi komunikasi atau data seperti memalsukan atau pengubahan email, TCP/IP atau spoofing. Jadi dia
mengubah komunikasi seperti memasukkan dan pengubahan pada email. Nah, metode penyerangan. Metode penyerangan ini terbagi atas beberapa bagian, di antaranya eavesdropping, masquerading, message tampering, replaying, denial of service. Eavesdropping dimaksudkan adalah untuk mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Jadi, apabila ada seseorang mendapatkan pesan tanpa izin, maka metode penyerangan ini disebut dengan eavesdropping. Nah, kemudian pada masquerading. Masquerading ini dia mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Jadi, masquerading ini dia mengirim dan mengirimkan dan menerima pesan tertentu dengan menggunakan ID yang dimiliki oleh user lainnya. Kemudian message tampering, dia itu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Jadi jika ada pesan tertentu yang pesannya itu berubah sebelum sampai ke penerima, misalnya penerima itu adalah kita, maka ada jenis serangan disebut dengan message tampering, di mana dia itu menangkap pesan kemudian mengubah isinya. Jadi isinya tersebut diubah sebelum dilanjutkan ke penerima yang asli. Kemudian replying ini dia menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Jadi ada pesan yang ditangkap, dia menangkap pesan kemudian disimpan untuk digunakan pemakaian berikutnya. Kemudian pada denial of service, dia membanjiri saluran atau sumber lain. Jadi dia membanjir atau membagi-bagikan saluran lain dengan bentuk pesan dengan tujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Nah, di sini dia membagikan sumber lain atau membanjiri saluran dengan mempunyai tujuan, yaitu menggagalkan pengaksesan oleh user lain dalam bentuk pesan tertentu. Nah, metode keamanan pada LAN terbagi atas mobile code dan JVM security. Pada mobile code, kode yang di-load ke sebuah proses dari remote server dan dijalankan secara lokal. Jadi, kode ini akan dimuat ke sebuah proses tertentu dari remote server dan dijalankan di lokal, yaitu dijalankan secara lokal. Contohnya dapat kita lihat sendiri, yaitu kode Java Apple. Kemudian JVM security. Pada JVM security, setiap lingkungan dieksekusi Java Mobile Code kemudian diatur oleh security manager. Jadi ada yang mengatur pada saat eksekusi Java Mobile, yaitu security manager. Itu adalah JVM security. Nah, contoh dari JVM security itu applet, tidak diizinkan menulis atau membaca file lokal. Mobile code yang di-download disimpan secara terpisah dari flash lokal untuk menghindari penyimpanan. Kemudian bytecode dicek untuk validasi. Nah, selanjutnya mengamankan transaksi elektronik. Pada pengamanan transaksi elektronik terbagi atas dua, yaitu keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce, m-banking, dan email. Jadi keamanan ini dibutuhkan pada model transaksi seperti transaksi e-commerce, m-banking, dan email. Kemudian transaksi elektronik ini dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Jadi jika ada suatu kebijakan dan mekanisme keamanan, maka transaksi pada alat-alat elektronik dapat berjalan secara aman. Nah, perancangan sistem yang aman. Perancangan sistem yang aman ini bertujuan untuk mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Jadi ada pencegahan pada serangan yang saat ini diketahui dan serangan yang akan datang. Nah, rancangan mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Nah, kemudian tujuan selanjutnya yaitu ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Jadi dia berkesinambungan antara biaya dan serangan yang ada.
Kemudian selanjutnya itu beberapa rancangan yang buruk. Rancangan buruk ini meliputi diantaranya yaitu antar muka dibuka. Jadi interface ini dibuka, maka bebasnya user lain untuk mengakses. Kemudian jaringan tidak aman. Adanya jaringan yang tidak aman itu jaringan yang tidak akan bisa diakses lagi. Kemudian membatasi waktu dan ruang lingkup setiap kunci rahasia. Selanjutnya algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Jadi adanya kode-kode tertentu yang tersedia bagi penyeludup, yaitu algoritma dan kode. Penyerang memiliki akses ke sumber. Jadi adanya hak akses dari penyerang ke sumber. Jadi dia bisa mengakses ke sumber. Meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Jadi adanya komputer yang minimal. Jadi di sini komputer itu menjadi sedikit yang menjadi implementasi sistem. Nah, kebijakan dan mekanisme. Pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu memisahkan kebutuhan implementasinya. Security Service menurut definisi OSI terbagi atas access control, authentication, confidentiality, integrity, dan non-repudiation. Access control, di mana access control ini yaitu dia perlindungan dari user ilegal. Jadi dia melindungi dari user-user yang bersifat ilegal. Authentication, dia menyediakan jaminan identitas user. Jadi adanya penyedia jaminan identitas user ini disebut dengan authentication. Confidentiality yaitu perlindungan dari pengungkapan identitas secara ilegal. Jadi dia melindungi adanya pengungkapan identitas secara ilegal. Kemudian integrity yaitu perlindungan dari pengubahan data secara legal. Jadi apabila ada pengubahan data secara legal, maka dia akan terlindungi dengan adanya kebijakan dan mekanisme dari integrity. Kemudian non-repudiation. Di sini non-repudiation dia itu melindungi dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Jadi apabila ada komunikasi yang pernah dilakukan, maka dia akan dilindungi dengan sifat penolakan. Nah, dasar mekanisme keamanan yang dibangun terbagi atas 3 yaitu enkripsi, digital signature, algoritma checksum atau hash. Enkripsi digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Kemudian pada digital signature digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas dan non-repudiation. Pada algoritma checksum hash digunakan untuk menyelesaikan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Nah, adapun teknik keamanannya meliputi dari enkripsi, algoritma enkripsi, dan kunci. Kriptografi ya masing-masing adalah enkripsi, yaitu proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Jadi ada cara untuk menyembunyikan isi dari pesan tertentu dengan cara pengkodean. Nah, cara ini disebut dengan enkripsi. Kemudian algoritma enkripsi modern, dia menggunakan kunci atau key tertentu. Kemudian kunci kriptografi yaitu parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak dapat didekripsi tanpa kunci yang sesuai. Jadi di sini ada parameter yang disebut dengan ada kunci yang disebut dengan parameter, di mana parameter ini digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil enkripsi tidak akan dapat didekripsi tanpa kunci yang sesuai. Jadi harusnya ada kunci yang sesuai agar hasil dapat dienkripsi menjadi didekripsi. Hasil enkripsi menjadi dapat didekripsi dengan menggunakan kunci yang sesuai. Nah, tipe algoritma enkripsi itu terbagi atas 2 yaitu shared secret key, yaitu di mana pengirim dan penerima harus terbagi kunci dan tidak memberikan kepada orang lain. Kemudian public atau private key pair, pengirim menggunakan public key untuk menkripsi pesan. Nah, kemudian penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendeskripsi pesan. Nah, pada public private key pair ini ada yang menggunakan
public key dan ada yang menggunakan private key, di mana public key ini digunakan untuk menkripsi pesan, kemudian diterimanya oleh pendeskripsi pesan dengan menggunakan private key yang cocok. Nah, adapun manajemen kuncinya yaitu kelas kunci. Kelas kunci ini terbagi atas short term session cache dan long term cache. Short term session cache disebut juga dengan apparel key, yaitu secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak. Jadi dia secara transparan yang digunakan untuk satu kali session kemudian dibuang. Jadi penggunaannya hanya satu kali. Long term cache yaitu dihasilkan secara eksplisit oleh user. Nah, tujuan long term cache itu terbagi atas dua, di mana tujuannya itu authentication dan confidentiality. Authentication dimaksudkan di sini yaitu control access, integritas dan non-repudiation, yaitu adanya kontrol terhadap hak akses, integritas dan non-repudiation. Kemudian confidentiality yaitu membuat session key melindungi data yang tersimpan. Jadi adanya session key yang melindungi data yang tersimpan, yaitu manajemen kunci pada confidentiality. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.